sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang Mari Ba Omong. Dan di episode kali ini di awal tahun 2025 sudah ada tamu spesial bersama-sama dengan Indi di studio. Sudah hadir bersama Indi sekarang Bapak Dr. Muhammad Rifan, STMT, dan beliau adalah Direktur Sistem Informasi atau DSI di Universitas Terbuka. Halo, apa kabar Bapak? Halo Mbak Indi, salam jumpa semua teman-teman UT Kupang. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik? Baik, alhamdulillah. Wah, ini baru nyampe tadi dan ini mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan dalam kegiatan kunjungan ke Kupang pada hari ini. Terima kasih Bapak. Dan untuk pertanyaan pertama nih Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang topik kita hari ini mengenai penerapan teknologi dalam pembelajaran di Universitas Terbuka. Nah, Bapak boleh cerita sedikit nih agenda kunjungan Bapak ke Kupang kali ini tuh dalam rangka apa sih Pak? Oke, baik. Jadi sebetulnya ini seminggu lalu ya, saya dapat surat mengenai ujian online di Universitas Kupang. Nah, kemudian juga kita dengan LPPM sudah mengirim Starlink. Jadi untuk memastikan apakah ujian online itu berjalan dengan baik ya, dengan sesuai dengan standar, dan juga pertama kita coba memastikan bahwa Starlink itu tadi kita ingin memberi akses kepada yang mungkin nggak ada jaringan. Nah, karena Starlink ke satelit, maka mereka bisa menggunakan akses internet di daerah-daerah yang terpencil. Sekalian pengecekan yang di Kupang ya Pak ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, Bapak, kita kan tahu sendiri ya Pak ya, bahwa hadirnya Universitas Terbuka di Indonesia ini sudah sejak lama penggunaan teknologi dalam penerapan pendidikan dan pembelajarannya di Nusantara. Dan boleh Bapak jelaskan lagi nih Pak, bagaimana sih sejarah penerapan teknologi di UT dan sejauh mana sih perkembangannya hingga saat ini? Ya, jadi UT itu lahir 40 tahun lalu ya, 84. Nah, dulu belum seperti saat ini teknologinya. Jadi kalau dulu ada masih manual pakai pos gitu, kemudian kita berkembang ke radio, ke televisi. Nah, baru kita sekitar tahun 2004 kita berkembang ke internet. Nah, di internet kita sudah banyak mengembangkan teknologi ya, sampai sekarang kita juga sudah punya mobile. Mungkin nanti kalau rekan-rekan UT Kupang mau akses mobile, mau di iOS maupun di Android, sudah ada namanya Tuton. Tuton. Jadi kalau mau belajar pakai Tuton itu. Jadi kita sudah mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti keinginan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Betul sekali. Justru UT yang beradaptasi ya Pak ya. Dengan perkembangan zaman dan juga generasi sekarang ya Pak ya. Benar. Wow, sampai dengan saat ini dan inovasi UT ini luar biasa sekali ya. Bahkan kita sebagai pegawai juga dituntut nih Pak. Benar. Untuk bisa beradaptasi nih, wow keren sekali. Berarti kita dari manual sampai akhirnya digitalisasi di saat ini ya Pak ya. Keren sekali. Nah, Bapak bisa dijelaskan juga tadi kan mungkin sudah disinggung sedikit apa saja sih infrastruktur teknologi yang digunakan oleh UT untuk mendukung pembelajaran daring. Mungkin bisa lebih jelas. Oke, baik. Jadi ya sekarang UT mahasiswanya cukup besar ya, sekitar 617.000 gitu. Nah, untuk melayani itu memang kita punya infrastruktur sangat besar. Jadi kita sudah pakai cloud computing, cloud server, dan juga kita juga punya data center di UT Pusat di Pondok Cabe. Dan itu sudah kalau di kita tuh ada namanya ada tier 1, tier 2, tier 3 dan kita sudah tier 3, sudah lumayan lah karena paling bagus tier 4 gitu kan. 3 itu udah cukup bagus banget itu. Dan itu sudah mendukung menjamin bahwa layanan itu tidak putus sama setahun. Jadi tadi teknologi sudah cukup banyak lah. Dan terbaru. Wow, dan terbaru ya berarti dari Direktur DSI sendiri nih yang langsung menjamin bahwa teknologi yang digunakan itu terus berkembang dan pastinya terbaru ya Pak. Terbaru ya karena kita juga baru membangun data center ya sejak 2022 dan sudah digunakan 2 tahun ini. Jadi kalau nanti berkesempatan ke Pondok Cabe, ke UT Pusat, kan UT Pusat tuh. Pusat nanti bisa lihat data center kita. Nggak ada perguruan tinggi Indonesia yang punya data center itu. Wow, dan itu di-spill di video UT apa ya Pak ya, satu dasawarsa ya Pak ya. Wah itu keren banget sih. Pengen waktu itu kita saya dan beberapa teman tuh ke Jakarta, cuman itu masih dalam proses pembangunan tuh Pak. Ternyata udah jadi sekeren itu ya Pak ya. Wah luar biasa. Kemudian Pak itu kan sekarang kan database-nya itu kan ada peralihan dari 4G ke 5G ya Pak ya. Gitu ya. Gitu ya Pak ya. Benar. Dan itu keren sekali sih. Tanggapan Bapak tentang itu bagaimana tuh Pak? Ya tadi jadi
sebagai apa namanya, bukan itu organisasi ya, kita harus selalu berinovasi gitu kan. Nah, jadi dari 4G ke 5G itu juga sebagai inovasi karena teknologi berkembang. Nah, kita juga harus mengikuti dan juga menjawab tantangan-tantangan tadi. Makanya kita berubah dari 4G ke 5G. Jadi di 5G ya kita sudah pakai teknologi terbaru. Kalau dulu masih database-nya mungkin yang menengah ya. Karena pakai MariaDB, sekarang kita sudah pakai yang gajah. Baiklah. Gampang dipahami dan pastinya semakin user friendly ya untuk mahasiswa kita ya Pak ya. Benar. Sekarang ada MyUT gitu kan. Betul sekali. Dan semakin gampang. Jadi UT itu benar-benar dalam genggaman ya Pak ya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, lanjut nih Pak. Kemudian kalau sudah begitu luar biasanya teknologi yang dipakai oleh UT untuk baik itu untuk informasi akademik, fasilitas kemahasiswaan dan juga pembelajaran nih Pak. Bagaimana sih kemudian UT menjamin aksesibilitas teknologi ini bagi mahasiswa yang mungkin saat ini berada di daerah-daerah terpencil, salah satunya masih di NTT juga nih Pak. Gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu satu ya, kita berterima kasih dengan teknologi yang berkembang terus ya. Sekarang sudah hadir tadi Starlink. Jadi Starlink itu menjangkau daerah-daerah yang mungkin nggak ada jaringan gitu kan, nggak ada BTS, nggak ada apa. Nah itu kita pakai Starlink. Nah rencana ke depan memang kita akan mengembangkan penggunaan Starlink ini untuk daerah-daerah yang tadi yang sulit dijangkau, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa berakses. Dan juga nanti akan ada bantuan dari sentral lain UT ya, Salut. Jadi mudah-mudahan Salut bisa berada di daerah-daerah tersebut dan nanti mereka sudah punya akses internet sehingga nanti tadi mahasiswa yang belum terjamin itu bisa terjamin aksesnya untuk internet. Nah untuk awal ini Pak, mungkin sudah ada titik-titikkah yang menjadi sasaran dari UT untuk diadakan Starlink tadi tuh Pak? Ya, tahun lalu kita punya 6 titik. Jadi ada satunya Kupang. Dan makanya Kupang karena dan 5 lagi ada 2 di Sumatera, 2 di Kalimantan dan 1 di Sulawesi. Dan itu sudah dari tahun lalu dan juga disambung lagi di tahun ini ya Pak? Jadi tahun lalu sebenarnya baru datang tahun ini karena kemarin pengadaannya cukup alot karena ada gugatan dari industri Telkom sehingga Starlink mungkin agak gitu. Baik, berarti ada tantangannya juga ya, tapi UT tetap mengusahakan yang terbaik untuk menjangkau mahasiswa. Jadi bukan lagi calon mahasiswa yang ke kampus, tapi kampus yang mendatangi calon mahasiswa ya Pak ya? Kita motonya menjangkau yang tidak terjangkau. Betul sekali, menjangkau yang tidak terjangkau dan UT akan terus bergerak di dalam komitmen tersebut untuk seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada ya Pak ya di seluruh Indonesia. Wow, keren sekali nih. Lalu kemudian nih Pak, bagaimana sih kalau sekarang kan masa depan ya dengan teknologi yang begitu luar biasa, bagaimana sih peran teknologi seperti artificial intelligence atau big data dan lain sebagainya dalam rencana pembelajaran masa depan di UT sendiri tuh Pak? Ya, jadi kalau seperti teknologi tadi ya, AI kemudian big data itu sebenarnya mempermudah kita. Artinya dengan menggunakan teknologi yang terbaru dengan AI tadi kita bisa personalisasi pembelajaran. Jadi kalau misalnya mahasiswa ya pasti ya orang itu beda-beda gitu kan, nah kemampuannya. Nah ketika kita menggunakan teknologi itu membantu kita untuk memberikan penguatan ya atau juga misalnya metode apa yang cocok bagi mereka. Betul. Sehingga itu akan lebih personalisasi dan lebih mengena kepada masing-masing orang. Dan juga dengan adanya AI itu ya kita bisa langsung lebih cepat merespon. Karena kalau dulu ya kadang-kadang manusia sibuk dengan apa, tapi dengan bantuan AI kan diingatkan lebih cepat gitu. Harusnya lebih menggampangkan ya Pak ya, memudahkan. Tetapi ya tetap butuh effort lagi nih dari kita mahasiswa maupun pengguna. Ya khususnya begitu.
Wah, luar biasa nih. Nah, Pak, lanjut lagi nih. Kemudian kalau misalkan teknologi tuh udah dipakai di UT sedemikian rupa, bahkan kayaknya nih tiap tahun di UT tuh ada aja yang baru ya dari teknologi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian apa sih, apakah ada program pelatihan atau dukungan teknis yang disediakan oleh UT khususnya DSI bagi mahasiswa dan juga staf UT secara keseluruhan untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran yang terus berinovasi ini, Pak? Ya, kalau di kami sebetulnya ada, tapi yang mengadakan tetap di PSDM namanya, Pusat Sumber Daya Manusia. Jadi di kami itu di DSI khususnya itu pertama adalah mengenai cyber security. Jadi bagaimana kita menjaga keamanan entah data, entah ya sistem informasi dan lain-lain. Nah itu kita coba nanti memberikan pelatihan kepada staf di UT. Dan juga kepada mahasiswa, karena mahasiswa ini agak riskan gitu kan, ketika mereka dapat email dan password kadang-kadang disebar gitu kan, dan itu menyebabkan kita agak kewalahan untuk menanganinya. Itu jadi kita akan mencoba memberikan pelatihan edukasi literasi digital kepada mahasiswa gitu kan. Tapi juga yang tadi cyber security khusus untuk yang di tenaga pendidik di UT, staf di UT. Betul sekali. Nah, ini juga himbauan juga nih buat seluruh mahasiswa UT yang lagi nonton ya. Jadi kalau ada username, password itu jangan disebar ke siapapun ya, Pak ya. Kita kan nggak tahu ya, nanti bisa jadi masalah atau bagaimana. Jadi itu dijaga ya. Semua akun ya, Pak ya. Iya. Karena kan akun-akun pembelajaran di UT itu ada banyak nih, lumayan nih Pak untuk untuk My UT-nya sendiri, tutorial online, kemudian tutorial web dan lain sebagainya. Jadi itu dijaga. Tapi itu kan satu akun SSO. Betul. Jadi satu akun buat banyak aplikasi. Ya, bayangkan kalau satu akunnya lepas aja ya. Betul. Itu bahaya itu. Tolong dijaga ya. Jangan-jangan ada yang nanti kasih ke siapa terus tiba-tiba udah berantem kan jadi masalah tuh Pak ya, nggak bisa. Itu harus di-reset lagi. Tapi kalaupun ada masalah tenang, tinggal diaduin aja ke UT Kupang atau UT terdekat, nanti kita bisa bantu. Ya, semuanya ada solusinya. Tenang aja. Oke, lanjut Bapak. Apa visi dan juga rencana jangka panjang UT dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Ya, ini berkaitan dengan kita sudah punya rencana jangka panjang sampai tahun 2045 Indonesia Emas ya. Ya, UT akan menjadi terdepan world class university di dalam bidang pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan itu ya kita juga harus menyelaraskan divisi di DSI. Bagaimana kita nanti untuk mensupport cita-cita itu. Jadi kalau namanya world class ya berarti kan kita ya teknologinya juga world class, kemudian juga pelayanannya world class. Betul. Gitu. Nah itu semua. Jadi visinya ke sana. Jadi membantu mendukung visi kita menjadi yang terdepan ya Pak ya pastinya ya. Tingkat dunia nih ya Pak ya. Tingkat dunia. Luar biasa. Jadi banggalah Anda menjadi bagian dari universitas terbuka pastinya. Dan yang terakhir Bapak sebagai closing statement nih mungkin Bapak bisa ngomong nih ke masyarakat NTT yang lagi nonton podcast UT Kupang pada hari ini. Ajakan nih supaya jangan bimbang lagi untuk memilih berkuliah, melanjutkan kuliah baik itu program diploma, sarjana, magister sampai doktor di universitas terbuka. Silakan Pak. Baik, ya terima kasih Mbak Indi. Jadi UT itu saat ini punya 48 prodi ya. Jadi sudah cukup banyak lah dari ekonomi, kemudian keguruan, IKIP, kemudian hukum ya dan politik dan juga sains data. Betul. Jadi sains teknologi dan sains FST. Nah, itu sebetulnya cukup lebar bidangnya. Dan yang utama di UT adalah kuliahnya fleksibel. Betul. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman rekan semua ya adik-adik gitu kan, wah gimana nih buat kuliah ya, nggak usah mikir-mikir. Betul. Langsung di UT aja. Karena di UT bisa fleksibel, nggak usah keluar rumah. Betul. Gitu kan, dari rumah bisa diakses. Kemudian bisa dikerjakan di rumah. Kalau mau bekerja juga bisa. Betul. Di sambil bekerja gitu kan. Dan di kita tidak ada batas ya. Betul sekali, tidak ada batasan ya Pak ya. Nah, tidak ada batasan umur. Yang utama juga adalah terjangkau biayanya. Aduh bener banget, sangat murah ya Pak ya. Murah tapi nggak murahan gitu. Itu mungkin jadi ya nanti dengan aplikasi tadi mobile, mau dimanapun ya, lagi makan, mau lagi ini bisa diakses semuanya. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Jadi kita bisa dimanapun dan tadi fleksibel. Iya. Mudah-mudahan
lebih menantang, lebih baik lagi, dan pastinya menuju Indonesia Emas ini semua orang itu bisa mempersiapkan diri. Salah satu langkah kecil adalah dengan mendaftarkan diri di Universitas Terbuka. Oke deh, obrolan yang sangat menarik nih Pak ya. Jadi kita juga bisa tahu nih ya, apa saja sih inovasi-inovasi terbaru dari UT untuk memaksimalkan layanan pendidikannya terhadap apa yang sudah dibangun sejak dahulu hingga sekarang. Dan keren sekali mendengar bagaimana teknologi ini sudah jadi tulang punggung ya Pak ya, tulang punggung untuk pembelajaran di Universitas Terbuka dan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk memastikan pendidikan tetap inklusif dan berkualitas bagi seluruh mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak kehadiran dan sharingnya ini luar biasa ya Pak ya. Dan kepada semua sahabat UT Kupang nih yang sudah menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang kenal Universitas Terbuka dan tidak ragu lagi untuk melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka. Akhir kata saya Indi bersama dengan Rifan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama podcast ini, selama obrolan singkat kami tadi. Akhir kata kami pamit undur diri, salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.